Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang ibu rumah tangga yang berada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Di sana dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Si ibu muda itu mengalami serentetan luka terbuka yang cukup parah pada bagian tempurung kepalanya. Dan dia bahkan tergeletak tidak mengenakan sehelai pun busana pada bagian bawah tubuhnya tepat di halaman depan rumah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa si ibu muda itu ternyata dieksekusi oleh seorang penjual martabak. Mereka nyatanya memiliki sebuah asmara terselubung hingga membuat korban harus mengandung janin atas hubungan terlarang tersebut. Faktanya aktivitas olahraga pencoblosan yang terjadi bahkan dilakukan di sebuah musola, mereka berdua kehilangan logika yang benar atas kenikmatan sementara di belakang suami korban. Lalu bagaimana peristiwa yang lebih lengkap dari kisah tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si ibu muda yang menjadi korban itu bernama Siti Khotimah yang berusia sekitar 35 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Karangbuwek di Kecamatan Arosbaya di Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengungkapkan bahwa Khotimah ternyata sudah menikah sekitar 15 tahun yang lalu. Suaminya berprofesi sebagai seorang kondektur dan mereka tinggal di rumah dari kedua orang tuanya. Diketahui bahwa si ibu muda itu juga ternyata sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang terbesar bahkan sudah duduk di bangku kelas 3 di sekolah menengah pertama. Sementara yang terkecil berusia sekitar 2-3 tahunan. Sebenarnya kehidupan dari Khotimah bersama dengan suaminya terbilang biasa saja. Meskipun mereka bukan keluarga yang memiliki kelebihan harta dari segi ekonomi. Namun penghasilan dari sang suami sudah mencukupi segala kebutuhan keluarga. Akan tetapi sikap yang sama-sama keras membuat keduanya sering terlibat perdebatan pada permasalahan yang sepele. Mereka berdua kerap sekali bertengkar dan merasa paling benar satu sama lain. Hingga puncak atas ketidakharmonisan pada rumah tangga itu kemudian terjadi pada 3 bulan terakhir ini. Di mana Khotimah memilih untuk pisah ranjang dengan suaminya dan membawa 3 orang anaknya untuk tinggal bersama. Sang suami juga menyetujui hal itu. Dia merasakan perubahan sikap dari istrinya yang sudah sangat sulit untuk diatur. Khotimah juga selalu menolak ketika diajak untuk melangsungkan kewajibannya di atas ranjang kasur. Dan serentetan polemik yang terjadi itu membuat mereka memutuskan untuk hidup masing-masing. Salah satu fakta atas kehilangan rasa dari Khotimah pada suaminya adalah persoalan orang ketiga, di mana dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini dia ternyata memilih untuk menambatkan hati pada pria lain. Khotimah diam-diam menjalin hubungan dengan seorang tukang martabak yang berjualan tidak jauh dari rumahnya. Pria itu memiliki usia sekitar 24 tahun atau terpaut 10 tahun lebih muda darinya. Perkenalan yang terjadi di antara keduanya disinyalir berlangsung ketika si ibu sedang membeli martabak buatan si pria. Pada mulanya mereka berkomunikasi selayaknya penjual dan pembeli. Namun si ibu muda seolah bersikap cukup agresif karena sering mengajukan pertanyaan dari jarak yang cukup dekat dengan si pria berondong tersebut. Hingga seiringnya waktu pertemuan dari mereka kemudian sering terjadi. Keduanya kemudian menjadi sangat akrab dan sudah tidak canggung bercanda tawa bersama. Si ibu muda dengan si pria bahkan sudah bertukar nomor ponselnya masing-masing. Pada saat itu posisi dari status Khotimah belum pisah ranjang karena masih tinggal satu atap dengan suaminya. Namun meskipun begitu dia ternyata sudah terpatri pada godaan ketampanan si pria berondong. Dan ibu muda itu kemudian mulai sering menghubunginya pada intensitas yang sangat tinggi. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh si pria 24 tahun itu, di sana dia berkata bahwa dirinya tidak menyadari mengenai sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Khotimah. Sebab dari awal dia mengaku menganggap ibu muda itu sebagai kakaknya dan tidak punya maksud yang lain. Sony secara sukarela mengajarkannya membuat martabak manis. Dia tidak meminta imbalan apapun karena niatnya memang hanya membalas kebaikan yang sudah diberikan olehnya.
Namun Sony juga tidak bisa memungkiri bahwa Khotimah memiliki tubuh yang masih segar di usianya yang sekarang. Dia tidak terlihat memiliki 3 orang anak karena beberapa bagian tubuhnya masih kencang serta menggoda. Hingga karena keduanya mulai sering berkomunikasi lewat pesan singkat maupun panggilan suara. Perbincangan dari mereka berdua kemudian mulai menjurus pada hal-hal yang lain. Khotimah bahkan tidak segan melakukan panggilan video lewat WhatsApp dengan hanya mengenakan daster yang tipis. Di sana Sony mengungkapkan bahwa Khotimah sering menampilkan gunung kembar itu di depan matanya. Dan lama-kelamaan niatan untuk membantu mencarikan resep martabak kemudian mulai berganti pada maksud tujuan yang lain. Terlebih respon dari Khotimah juga sangat terbuka dan dia tidak segan membuka diri pada masalah pribadinya untuk diceritakan kepada Sony. Keduanya kemudian saling curhat dan membagikan perasaannya masing-masing. Di sana Sony juga bercerita mengenai awal mula perantauannya ke Kabupaten Bangkalan. Dia berkata bahwa dirinya memiliki niatan yang baik untuk membantu perekonomian dari kedua orang tuanya. Sementara itu Khotimah bercerita mengenai konfliknya dengan sang suami. Dia merasa bahwa di usia pernikahan yang sudah menginjak belasan tahun ini, dirinya seperti tidak mendapat ketenangan serta kepuasan yang didapat dari menjalani biduk rumah tangganya. Khotimah berkata bahwa sang suami sering sekali pulang dalam keadaan sehabis minum minuman setan. Selama 3 tahun terakhir ini nafkah yang diberikannya juga tidak pernah sesuai dengan kebutuhan hidup dari ketiga anaknya. Terlebih dia mencurigai bahwa sang suami memiliki hubungan dengan wanita lain di belakangnya. Tuduhan serta kecurigaan tersebut kemudian membawa hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Dan Khotimah kemudian berkata jujur pada Sony bahwa alasan sebenarnya dia mendekatinya adalah persoalan pelampiasan. Khotimah menginginkan peran dari pria lain untuk mengatasi gundah gulana hatinya yang sering dikecewakan oleh sang suami. Mendengar curhatan dari ibu muda tersebut, Sony awalnya sempat ragu untuk meneruskan komunikasi dengannya. Sebab di hadapannya ada sosok istri dari pria lain dan dia tidak mungkin memiliki hubungan yang terlampau sangat dekat. Sayangnya keraguan itu kemudian terpatahkan oleh keindahan tubuh dari Khotimah. Sony berterus terang bahwa dirinya benar-benar tergoda untuk menikmatinya. Dan semakin lama perasaan yang seperti itu sudah sangat sulit dihilangkan. Hingga pada akhirnya kedekatan antara Khotimah dan Sony kemudian terus berlanjut. Keduanya bahkan sudah berani untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi di belakang suaminya. Dan aktivitas itu terjadi karena ada dorongan dari hasrat yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu pengakuan dari Sony di hadapan kepolisian bahkan membuat banyak orang tercengang. Di mana ketika itu dia mengaku bahwa dirinya dan si ibu muda ada janjian ketemuan di sebuah masjid. Di sana mereka awalnya hanya ingin bertatap muka satu sama lain. Namun keadaan dari masjid itu sedang sepi dan niatan untuk melangsungkan aktivitas olahraga kemudian tercetus dengan begitu saja. Khotimah bahkan tidak menolak sama sekali, dia juga memiliki keinginan yang sama dan sangat antusias ketika diajak ke dalam kamar mandi di sekitaran masjid. Dan Khotimah yang sudah berpengalaman kemudian meminta agar mahkota hitamnya disentuh secara keseluruhan. Dia menginginkan pemuda itu agar bisa memuaskannya sebab milik dari suaminya sejak 3 tahun terakhir sudah bengkok tidak karuan. Di tempat yang suci itu mereka berdua kemudian melangsungkan penciblisan hampir sekitar setengah jam lamanya. Di ruangan sempit tersebut si ibu muda menjerit karena gigitan kudanil milik si pria berondong. Mereka berdua dibutakan oleh kenikmatan sesaat yang tercipta hingga tidak khawatir dengan askinya terpergok oleh para warga RI sekitar lokasi. Dan pada akhirnya aktivitas yang menyimpang itu kemudian menjadi rutinitas. Khotimah sudah tidak memperdulikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dari apa yang sudah terjadi itu dia bahkan sudah tidak menghiraukan suaminya sendiri. Singkat cerita, hubungan dari keduanya kemudian sudah terjalin sampai 2 tahun lamanya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Khotimah juga membawa kehancuran pada biduk rumah tangganya. Sebab ibu muda itu nyatanya lebih memilih Sony ketimbang suaminya sendiri. Dan pada perdebatan terakhir mereka akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang.
Hingga setelah suami pergi meninggalkannya, kedekatan dari Sony dan Khotimah semakin tidak terbendung. Meskipun belum resmi dicerai, namun Khotimah semakin berani untuk menjalani hubungan terlarang dengan pria 24 tahun tersebut. Dan pada akhirnya puncak atas apa yang terjadi adalah kehamilan dari Khotimah, di mana di sana dia mulai sering bolak-balik ke kamar mandi. Dan setelah dicek ternyata di dalam perutnya memang ada seorang janin yang masih menjadi misteri siapa bapaknya. Akan tetapi di momen itu Khotimah tentu berkeyakinan bahwa Sony lah yang harus bertanggung jawab, sebab dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini mereka sering melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Di sana Khotimah kemudian meminta agar Sony segera menikahinya. Dia sudah berkorban banyak, bahkan dianugerahi seorang anak. Hubungan mereka tidak boleh hanya semata tentang nafsu, melainkan harus menuju ke jenjang pernikahan. Namun sayangnya Sony menolak atas janin yang ada di kandungan Khotimah. Dia berpikir bahwa ibu muda itu masih berstatus istri orang, dan tidak bisa ditampik dari awal bahwa dia tidak punya keseriusan dalam menjalani hubungan tersebut. Sony berkata bahwa dirinya hanya tergoda dengan bentuk tubuh miliknya, namun persoalan menjadikannya istri adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir di kepalanya. Di sini perdebatan di antara keduanya kemudian tidak bisa terhindarkan. Khotimah benar-benar merasa kecewa atas jawaban yang disampaikan oleh pria berondong tersebut. Hingga pada akhirnya perilaku buruk dari keduanya kemudian berakhir pada kenestapaan di beberapa minggu berikutnya, di mana pertikaian karena soal kehamilan itu terus berlangsung dan Sony bersikukuh untuk tetap tidak bertanggung jawab. Dan pada bisikan-bisikan setan, pembinasaan pada ibu muda itu kemudian dipilih sebagai solusi untuk menyelesaikannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa kejadian ini terjadi pada bulan April di tahun 2023 yang lalu. Ketika itu waktu menunjukkan jam 3 malam tepatnya di Kecamatan Asrobaya di Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat itu Sony dan Khotimah sedang bertemu untuk menyelesaikan polemik kehamilan yang terjadi. Mereka berdua duduk di rumah kedua orang tua ibu muda itu dengan tatapan kemarahan satu sama lain. Selama setengah jam pada perbincangan di sana, keduanya tidak memiliki konklusi atas titik temu pada penyelesaiannya. Akan tetapi yang tidak disadari oleh Khotimah, Sony ternyata membawa sebilah tajam yang disimpannya di saku celana. Nampaknya dia memang berniat untuk melakukan sesuatu. Hingga tiba pada puncak atas konflik tersebut, di mana Khotimah tiba-tiba saja berteriak sambil berkata kasar kepada Sony. Dia benar-benar meluapkan kemarahannya karena pria berondong itu selalu berkata bahwa dirinya tidak akan menikahinya. Khotimah bahkan berkata dengan merendahkan harga diri Sony sejatuh-jatuhnya. Di sini Sony kemudian membalas kemarahan Khotimah dengan tindakan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, di mana dia mengeluarkan sebilah tajam dan tanpa berpikir langsung menancapkannya. Sony kehilangan batas nurani karena ucapan kasar yang terlontar. Pada pengakuannya dia berkata bahwa dirinya tidak terima diperlakukan seperti itu dan pembinasaan kemudian dipilihnya sebagai upaya pembalasan yang nyata adanya. Singkat cerita, sekurangnya Sony menghujamkan badik ke tubuh Khotimah sebanyak 11 kali. Di sana si ibu muda bahkan sampai berlarian ke halaman rumah sebelum akhirnya binasa. Dan ketika para warga sudah berdatangan, Sony kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Tepat pada siang harinya, pihak kepolisian kemudian sudah memeriksa tempat kejadian. Khotimah juga dipastikan sudah tidak bernapas sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Para petugas penyelidik kemudian meminta kesaksian dari beberapa warga. Mereka menginterogasi dan mendapatkan satu orang pria yang teridentifikasi sebagai pelakunya. Pria tersebut diketahui adalah seorang penjual martabak dan bukan asli orang Bangkalan. Selama ini dia menetap di kontrakan yang tidak jauh dari lokasinya berjualan. Hingga setelah mendapatkan data dari pelaku tersebut, pihak kepolisian kemudian langsung melakukan pengejaran dan mendapatkannya ketika sedang menaiki kendaraan umum. Di sana Sony nampaknya hendak melarikan diri ke kampung halamannya, namun para petugas yang keren bisa menangkapnya kurang dari 1 hari sewaktu kejadian itu berlangsung. Pria 24 tahun tersebut kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani serangkaian interogasi. Dan fakta mengenai pengkhianatan dari ibu muda itu keluar dari keterangan pelaku.
di mana dia menceritakan dari awal perkenalannya hingga menjalani hubungan terselubung di belakang suaminya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Sony kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas peristiwa ini. Dan setelah dilakukan penyelidikan secara sistematis serta terstruktur di pengadilan, vonis yang akan diberlakukan kepadanya ternyata hanya sekitar 15-20 tahun kurungan di penjara. Sebuah peristiwa yang diakibatkan dari keburukan yang dilakukan. Pengkhianatan dari sang istri malah membawanya pada petaka yang sangat memilukan. Dan semoga semua itu menjadi hikmah serta pembelajaran untuk kita semua, agar senantiasa kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan dosa tercela di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.